Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Ananda, NIM 220426. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait uh, materi kebijakan publik terkait pembuatan kebijakan yang berjudul mewujudkan transportasi umum yang nyaman dan aman di Kota Padang dengan menggunakan angkot. Executive Summary, penelitian ini mengkaji permasalahan angkutan kota atau angkot di Kota Padang, terutama terkait perilaku pengemudi dan keselamatan penumpang. Survei menunjukkan bahwa 94,6% responden menginginkan kebijakan baru untuk meningkatkan transportasi umum. Rekomendasi yang diajukan seperti revitalisasi sistem angkot melalui pengawasan yang ketat, pelatihan pengemudi, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Selain itu, kendaraan dan pengembangan sistem pengaduan juga diusulkan untuk meningkatkan rasa aman penumpang. Eh, Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan angkot yang lebih aman dan dapat diandalkan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum. Dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan dalam merumuskan kebijakan transportasi yang responsif dan berkelanjutan. Angkutan kota atau angkot di Kota Padang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, namun seringkali dihadapkan pada stigma negatif akibat perilaku pengemudi yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Pengawasan yang lemah memperburuk situasi ini, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap angkot. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan publik yang fokus pada peningkatan keselamatan dan kenyamanan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti kepolisian, dinas perhubungan untuk mengatur perilaku pengemudi serta mencegah konflik antar transportasi umum. Angkut, Angkutan kota atau angkot di Kota Padang menghadapi masalah serius seperti perilaku ugal-ugalan sopir, pelecehan seksual di dalam angkot terhadap penumpang, dan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas. Ini risikonya mungkin terjadi kecelakaan dan ketidaknyamanan penumpang, terutama bagi perempuan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum memperburuk situasi ini dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap angkot. Penelitian ini menggunakan metode sampling idental untuk memahami persepsi pengguna dan diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang membuat angkot menjadi modal transportasi yang lebih aman, nyaman, dan dapat dipercaya. Berdasarkan hasil hasil di lapangan, penumpang angkot di Kota Padang merasa khawatir terhadap keselamatan dan kenyamanan, terutama saat angkot penuh dan melaju dengan kecepatan tinggi. Banyaknya penumpang mengungkapkan kekhawatiran tentang pelecehan seksual, pencurian, serta pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh sopir angkot. Ketidaknyamanan ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Beberapa penumpang juga merasa takut melaporkan kejadian tersebut karena khawatir menjadi sasaran pelaku. Semua responden sepakat bahwa kebijakan baru dari pemerintah diperlukan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan penegakan aturan lalu lintas agar angkot menjadi lebih aman bagi pengguna. Formulasi kebijakannya berikut
beberapa usulan untuk meningkatkan kualitas angkot di Kota Padang berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang pertama, subsidi untuk angkot. Kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta, yaitu dengan menghasilkan dengan membuat subsidi BBM untuk menurunkan biaya operasional, dan pengawasan ketat untuk memastikan subsidi menguntungkan masyarakat. Selanjutnya, subsidi gaji pengemudi. Meningkatkan gaji pengemudi dengan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, ada pemeliharaan kendaraan. Pemeliharaan kendaraan secara rutin termasuk pemasangan CCTV dan desain menarik untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya ada identitas resmi pengemudi. Penegakan kebijakan identitas resmi pengemudi sesuai undang-undang untuk memberi rasa aman bagi penumpang. Selanjutnya ada layanan pengaduan. Penyediaan sistem pengaduan yang jelas untuk melindungi penumpang dan meningkatkan kualitas layanan angkot. Terakhir ada penegakan hukum. Tindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dan kolaborasi antara pemerintah dan pemilik angkot untuk memastikan aturan dapat dipatuhi. Selanjutnya di sini ada dampak formulasi kebijakan. Dampak formulasi kebijakan ini yang pertama ada yang berdampak sosial. Kebijakan revitalisasi angkot diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat, serta mengurangi kemacetan dan memberikan rasa aman bagi penumpang. Dengan subsidi gaji pengemudi dan pelatihan, diharapkan kualitas pelayanan angkot meningkat, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan transportasi umum. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Dengan menurunkan biaya operasional melalui subsidi BBM tersebut, pengusaha angkot atau pemilik angkot dapat mengurangi tarif angkot, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah penumpang. Ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, karena lebih banyak orang akan menggunakan angkot untuk beraktivitas. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Revitalisasi angkot yang lebih efisien dan aman dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang berpotensi mengurangi polusi udara. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dan selanjutnya ada dampak kualitas layanan. Perawatan kendaraan yang baik diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi penumpang. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan reputasi angkot sebagai pilihan transportasi yang layak. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan revitalisasi angkot di Kota Padang merupakan langkah yang penting untuk menciptakan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, dan efisien. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2022, angkutan umum harus memenuhi kriteria keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan. Namun, tantangan seperti perilaku ugal-ugalan pengemudi, pelecehan seksual, ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan kurangnya pengawasan perlu diatasi. Survei ini menunjukkan mayoritas penumpang merasa tidak aman dan mendesak kebijakan baru. Kolaborasi antara pemerintah, pengemudi, organisasi angkutan, dan masyarakat sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif. Usulan seperti subsidi bahan bakar, peningkatan gaji pengemudi, pemeliharaan kendaraan, penguatan sistem pengaduan, dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan angkot, serta memberikan rasa aman dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Dengan kebijakan yang efektif, revitalisasi angkot diharapkan
dapat memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Padang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.